Assalamualaikum, halo teman-teman, welcome zuruk di channel Nisha Diari. Kita lanjutkan lagi petualangan kita belajar di bab 3 A2 bahasa Jerman. Di sini kita akan belajar tentang memahami pendapat gitu ya. Oke, di situ judul besarnya Meine Meinung ist. Artinya pendapat saya adalah Terus di instruksi latihan 8A di situ adalah hören Sie das Gespräch, wo sind die Personen, was ist das Problem. Dengarkan percakapannya, di mana orang-orang itu gitu ya. Apa masalahnya gitu. Nah, di sini kita mendengarkan audio dulu ya. So, hier ist einmal das Schnitzel mit Pommes und Salat. Ja, das ist für mich. Danke. Und die Spaghetti mit Lachs für Sie. Vielen Dank. Das sieht ja lecker aus. Guten Appetit. Ja, ich habe echt Hunger. Guten Appetit. Ach, Moment. Warte mal kurz. Noch nicht essen. Ich mache noch ein Foto von deinem Schnitzel. Ach, jetzt leg doch das Handy weg. Ich habe Hunger und will jetzt essen. Nur ganz kurz. Das sieht so lecker aus. So, können wir jetzt essen? Ja, fang ruhig an. Ich poste das nur noch schnell. Oh Mann, Konsti, das nervt echt. Willst du hier mit mir essen oder deinen Freunden Fotos schicken? Glaubst du wirklich, dass die das interessant finden? Ach, jetzt sei doch nicht so. Ich bin doch schon fertig. Also, guten Appetit. Einen guten. Oke, tadi kita sudah mendengarkan audio dari poin 8A ya. Apa tadi kayak mau makan tiba-tiba suruh foto dulu makanannya. Berarti kita bisa menjawab kayak gini ya. Die Personen sind in einem Restaurant gitu, di restoran. Sind in einem Restaurant. Der Mann musste, ini titik ya, der Mann musste das Essen fotografieren und sein Foto posten. Jadi dia mau mempostingnya gitu ya. Nah, kalau perempuannya bilang nggak bagus gitu, die Frau findet das nicht gut. Sekarang kita lanjut ke poin 8B di situ. Sebentar. Artinya bacalah komentarnya, siapa gitu ya. Wer findet das Posten von Fotos gut? Wer nicht? Siapa yang bilang posting foto itu baik? Siapa juga yang bilang tidak baik? Nah, di sini ada 4 komentar dari Carla, terus Konstantin Bura, sama Nadika, dan juga Ferdinand. Gitu. Nah, kita coba bedah satu-satu dari si Carla gitu artinya ya. Also, ich finde mein Handy sehr praktisch. Menurutku HP-nya sangat praktis, tapi menurutku payah banget. Contoh ini nih payah banget artinya blöd. Aber ich finde es zum Beispiel echt blöd. Tapi menurutku payah banget. Misalnya bahwa beberapa orang bagikan setiap aktivitasnya. Setiap orang ini manche Leute, setiap orang gitu, jede Aktivität itu selalu membagikan aktivitasnya gitu ya. Terus di sini dia bertanya, was soll das? Maksudnya apa coba gitu ya. Aku tidak tertarik bahwa seorang teman makan roti keju katanya. Di gunung. Den Bergen itu gunung ya. Terus dia bilang lagi, atau jangan-jangan tentu saja aku tertarik. Kadang-kadang tentu saja tertarik ya. Natürlich schon gitu. Menarik bagi dia tentu saja gitu. Aber dia menjawab lagi, bilang lagi, aber ich möchte, dass sie mich anruft und mir alles erzählt. Tapi aku ingin dia menelponku dan menceritakan semuanya. Mir alles erzählt. Erzählt itu menjelaskan ya. Di sini dia bilang lagi menyebalkan
menyebalkan bahwa orang-orang selalu mengirim foto. Ima itu kan selalu ya, Singken mengirimkan alle semuanya, semua foto, mengirimkan foto ke semua orang gitu. Mereka kan hanya mau pamer katanya, menunjukkan gitu. Noah Zaigen itu menunjukkan bahwa mereka super aktif gitu. Terus berarti pendapat Carla, dia merasa terganggu sama orang-orang yang oversharing di media sosial gitu ya. Dia lebih suka mungkin komunikasi personal, jadi dia cenderung, mungkin si Carla ini cenderung tidak suka. Oke, selanjutnya si Nadika Horkat, dia bilang artinya gini komentarnya, menurutku hebat bahwa kita bisa menginformasikan kepada teman dan kenalan dengan begitu cepat dan mudah. Snail itu cepat, info itu kan mudah, menginformasikan kepada teman dan kenalan. Bekanta itu kenalan ya. Tapi menurutku bahwa HP tidak harus selalu menyala. Aber ich finde, das Handy nicht immer an sein muss. Jadi nggak harus nyala katanya. Gitu. Dan misalnya tidak setiap pesta harus di spill, maksudnya diposting gitu ya. Contohnya tidak setiap party, jede party posten muss nicht jede party. Jadi nggak harus selalu semua partinya diposting gitu. Itu seringkali memalukan katanya. Das is of peinlich, itu memalukan ya teman-teman. Seorang rekan kerjaku, ini ein Kollege von mir, seorang rekanku misalnya menelpon ke kantor dan bilang bahwa dia sakit. Bilangnya nih ya ke kantornya, imbul itu kan kantor, angerufen itu menelpon. Das krank is itu sakit ya. Malamnya pada sore harinya dia memposting foto bahwa dia dengan teman-temannya di sebuah pesta katanya. Dia lupa bahwa rekan kerja dan bosnya bisa melihat foto itu. Rekan kerja itu seine Kollegen sama seine Chefin itu bosnya ya, bisa melihat foto itu. Sehen können, foto sehen können. Jetzt sucht er einen neuen Job. Akhirnya dia sedang mencari pekerjaan baru. Bodoh kan, dumm oder, kayak gitu. Jadi menurut si Nadika, dia melihat sisi baik sebenarnya. Kalau misalkan foto itu bisa memberikan informasi cepat, tapi lebih menekankan sisi buruknya, bisa memalukan dan beresiko. Jadi dia cenderung mungkin tidak suka gitu ya, postingan yang tidak dipikirkan matang-matang. Sekarang kita baca komentar dari Konstantin Bura ini ya. Katanya menurutnya sangat bagus bahwa kita bisa selalu punya kontak dengan teman-teman, katanya. Ima kontak mit Freunden hat. Kemarin misalnya aku di sebuah konser gitu, teman-temanku suka bahwa aku langsung memposting foto dari dari teman-teman suka bahwa aku langsung posting foto dari konser itu gitu. Nih. Aku suka sekali, aku dapat banyak like gitu ya. Aku suka dapat banyak like. Aku suka bahwa aku bisa langsung ich mag es, das ist alles sofort mit meinen Freunden teilen kann. Aku suka bahwa aku bisa langsung membagikannya segalanya dengan teman-temanku. Jadi pendapat Konstantin bahwa dia suka memposting foto karena itu cara dia tetap terhubung dengan teman-temannya dan berbagi pengalamannya gitu ya. Sekarang menurut Ferdinand Weisenzi ini oke. Jadi menurutnya dia, jadi aku melihat semua ini dengan sangat kritis katanya. Aku menemukan bahwa orang bisa melihat foto dan video. Dan juga bagus bahwa nenek bisa melihat cucunya. Di oma itu nenek ya, bisa melihat fotonya Irem Enkel, melihat cucunya setiap hari. Kayak jeden Tag sehen kan, melihat gitu. Aber ich finde es gar nicht gut. Tapi menurutku sama sekali tidak bagus bahwa banyak orang posting foto anak-anak mereka, ihren Kindern posten. Nah, anak-anak tidak bisa bilang bahwa mereka tidak mau, katanya. Die Kinder können nicht sagen, dass sie das nicht wollen. Ich denke, aku berpikir gitu ya, bahwa orang-orang itu harus lebih berhati-hati lagi. Aku juga tidak mau
bahwa seseorang misalnya mengunggah foto diriku ketika aku sedang tertidur, katanya gitu. Jadi pendapat Ferdinand bilang dia sangat kritis dan tidak suka gitu, terutama postingan foto anak-anak yang tidak bisa memberikan persetujuan. Oke, seperti itu. Jadi misalkan untuk jawaban B itu kalian tulis aja misalkan yang tadi suka sama foto itu misalkan cuma siapa ya? Cuma Ferdinand ya. Cuma Konstantin. Jadi misalkan Carla, kalau Carla findet das Posten von Fotos nicht gut. Tulis saja nicht gut. Karena dia nggak suka gitu ya. Terus kalau Nadika findet es gut ya. Dia bilang ada baiknya tapi ada buruknya juga. Aber nicht immer. Terus kalau si Konstantin dia bilang findet es gut. Kalau Ferdinand findet es okay gitu, es okay. Aber nicht immer nicht foto by Kinder gitu ya, by Kinder fotos, jadi gitu. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, kalian bisa lihat video dari poin 8 ini. Terus di sini di poin Aufgabe C ini harus diisi gitu ya. Vorteile itu keuntungan. Nah, Teile itu kekurangan atau kerugian. Di sini tentang fotos posten. Bekerjalah berdua, terus catatlah gitu ya, maksudnya catatlah keuntungan dan juga kerugian dari 8B, dari komentar di 8B. Nah, sekarang ini di pojok kanan. Okay. Wow. Man sieht, dass es hoch. So, jetzt bereit. Aha. Bea, du machst Sehr die schön. coolsten Fotos hier. Opa. Das sieht gut aus. Oh. Toll, gleich mal. Jetzt habe ich es dir nicht einfach gemacht. Ja. Oh, komm, wir machen eine Pause. Oh ja, Ich habe echt Hunger. gute Idee. Ja. Ja. Lösch das bitte sofort. Ich sehe ja schrecklich aus. Nein. Findest Nein. du? Ich finde das Foto eigentlich ziemlich lustig. Ich finde das nicht okay. Du kannst dir ein anderes Foto machen und das posten. Aber das löschst du bitte sofort. Das tut mir leid. Ich wollte nur zeigen, dass wir Spaß haben. Und das sieht man auf dem Foto. Luca, was meinst du? Soll ich wirklich? Okay. Gelöscht. Kommt, wir machen ein Foto zusammen. Komm schon. Nah, di kotak yang bawah ini yang ada tulisan lange Text lesen, itu artinya membaca teks panjang. Terus di sini dikasih tips, katanya baca beberapa kali gitu untuk mendapatkan gambaran umum seperti apa temanya gitu. Terus baca lagi untuk detail-detail pentingnya gitu ya teman-teman. Gitu.
Nah, di sini kita akan mengisi yang poin Aufgabe 8C. Jadi, misalkan di situ sudah ada ya Vorteil, itu keuntungannya sehr praktis. Terus misalkan apalagi manfaat dari memposting foto gitu kan, misalkan snel informieren gitu ya, snel informieren, menginformasikan dengan cepat. Terus kontak mit Freunden haben, punya kontak dengan teman-temannya, teman-temannya. Terus Nachteil tuh kerugiannya, misalkan setiap aktivitas jadinya ke share atau membagikan setiap aktivitas, jadi kan nggak private gitu ya kerugiannya. Terus misalkan nerv, menyebalkan. Terus peinlich itu kadang-kadang memalukan kan katanya. Terus misalkan tidak hati-hati, nicht vorsichtig. Oke, seperti itu. Sekarang kita lanjut ke halaman 33. Ini kita akan membahas tentang Nebensatz mit das atau anak kalimat dengan kata sambung das gitu ya. Das ini artinya itu bahwa. Ini adalah salah satu struktur kalimat yang penting dalam bahasa Jerman ya teman-teman. Sekarang kita bedah kotak gramatik G di sini. Nah, struktur kalimat Nebensatz mit das ini itu selalu terdiri dari dua bagian ya teman-teman. Yang pertama itu Hauptsatz, itu adalah induk kalimat. Dan juga Nebensatz itu anak kalimat. Nah, kalimat Hauptsatz itu apa? Induk kalimat itu adalah kalimat utama yang bisa berdiri sendiri. Contohnya di situ kan ich finde es sehr gut. Menurutku sangat baik gitu. Kalau yang ini Nebensatz itu adalah kalimat penjelas yang diawali kata das. Karena kita lagi belajar Nebensatz mit das, jadi diawali kata das yang Nebensatz itu. Di situ contohnya kita isi ya. Das man immer Kontakt mit Freunden, bahwa orang selalu punya kontak dengan temannya gitu. Das man immer Kontakt mit Freunden hat. Jadi Satzende-nya Satzende itu verb ya gitu. Nah, aturan emas untuk das Sätze ini, perhatikan posisi kata kerjanya. Di Hauptsatz induk kalimat, kata kerja ada di posisi kedua. Nih, ini. Ich finde es sehr gut gitu. Ya kan? Terus kalau di Nebensatz, di anak kalimat kata kerjanya ditendang ke posisi paling akhir tuh di sini. Di Nebensatz kata kerjanya di bagian akhir. Contohnya di sini das man immer Kontakt mit Freunden hat. Ini dapat dari mana sih Kak? Ini tuh dari yang di sini. Kalian bisa baca di sini. Karena ini aturannya itu baca sekali lagi nih di poin 9A itu instruksinya baca sekali lagi komentar di 8B, sekali lagi tandai kata yang mana Nebensatz mit das. Jadi di sini kalian cek satu-satu yang ada kata Nebensatz-nya. Das gitu. Baru kalian isi di sini menyesuaikan. Terus misalkan apalagi meiner Freunden hat gefallen das, karena kita lagi belajar Nebensatz mit das. Terus sebelumnya ini melengkapi aja, menulis ulang yang ada di sini. Gitu ya, menulis dari komentar yang di atas. Das ich gleich Fotos vom Konzert habe. Ini kalimat dari si Konstantin ya tadi nih.
Ich gleich, dass ich gleich Fotos vom Konzert gepostet habe. Habe-nya kan di belakang. Kalau ini kata kerjanya di yang kedua, hat. Oke, seperti itu. Kalau yang ini Nebensätze, kata kerjanya di bagian akhir, habe. Nah, kalian perhatikan di kalimat kedua yang ini, yang meine Freundin hat gefallen, koma, ada koma di sini. Hati-hati, di sini ada koma. Kedua kalimat ini kan berarti dipisahkan oleh koma karena dia pakainya perfect atau haben atau sein gitu ya, yang ditendang ke akhir gitu, karena pakainya perfect gitu. Karena ada kata ge, terus kayak sudah dilakukan, itu kayak perfect. Nah, di Aufgabe ini kan udah kita tandai kan. Coba nanti poin 9b sama yang ini yang belum diisi, kalian lihat kata-kata das di sini. Misalkan yang apa gitu. Ich mag es das, pokoknya tengah-tengahnya itu das karena kita lagi belajar das, dan di atas itu memang komentarnya ada tulisan dasnya, kalian tinggal lengkapi gitu ya. Das gitu. Sekarang kita lanjut ke Aufgabe 9C. Di sini siapa yang mengatakan apa di 8B? Terus tulislah kalimat das Sätze-nya. Terus misalkan contohnya di sini nomor 1. Nomor 1 di situ Carla Rima sagt das Handy praktisieren, yaitu artinya Carla Rima berkata bahwa HP itu praktis. Perhatikan kata sin di sini. Itu kan kata kerja, jadi di bagian akhir ya teman-teman gitu. Sekarang kita coba ngerjain lagi yang poin nomor 2. Ein Kollege hat durch Posten seinen Job verloren. Berarti kira-kira kalimatnya gimana? Ini tuh membuat potongan-potongan kalimat dengan menyatukan yang ada di atas yang ini ya, poin-poin di situ. Misalkan nomor 2 itu jawabannya Nadika findet. Ini kan masih berhubungan sama 8B. Pokoknya kalian kuncinya lihat lagi di 8B itu dia ngomongnya kayak gimana. Nadia findet misalkan es nicht gut, dass ein Kollege durch Posten seinen Job verloren hat. Atau misalkan kalimatnya jangan Nadika, biar tahu Nadika siapa tadi namanya, Nadika Horvat sagt, misalkan Nadika Horvat sagt, dass ein Kollege durch Posten in seinen Job verloren hat. Jadi Nadika berkata bahwa seorang koleganya memposting foto dan bisa kehilangan pekerjaannya gitu ya. Karena memposting fotonya ini, yang ini dia bilang tentang memposting foto gitu. Terus yang poin ketiga sama keempat sama kelima kalian bisa coba isi sendiri kayak gimana. Misalkan nomor 3 itu kan yang ini bahas tentang man kan sofort viele likes bekommen. Itu tentang si yang suka ke konser itu si Konstantin. Misalkan Konstantin namanya Konstantin Bura findet es gut dass man sofort viele likes bekommen kann. Yang keempat ini siapa yang bilang man soll keine Fotos vom Kindern posten. Ini yang terakhir itu yang bilang si Ferdinand ya. Berarti tinggal tulis kalimat dasnya gimana gitu disambungin. Terus yang kelima itu manche Leute schicken Fotos immer an alle. Itu biasanya siapa yang bahas ini? Biasanya si Carla ya, bilang banyak orang yang posting foto ini. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian kotak yang di bawahnya. Ada kotak tentang ini ya, percakapan gitu. Yang berisi banyak sekali
frasa ya, ini sepertinya frasa untuk dipakai menyatakan pendapat teman-teman. Misalkan di sini ada kata ich glaube atau ich denke, ich finde. Terus misalkan ich meine nicht das, kayak gitu. Ini artinya aku percaya, ich glaube, ich denke itu aku pikir, aku rasa itu ya. Terus bahwa di sini ada kata das, itu artinya bahwa. Terus yang ini kalimat ich finde es nicht gut, itu menurutku tidak baik, menurutku tidak penting, menurutku tidak menarik, bahwa gitu. Nah yang ini ich bin nicht froh, aku tidak senang atau tidak bahagia, bahwa gitu. Nah misalkan es is good, ini baik, ini buruk, bahwa. Nah yang ini ich mag es nicht, itu kayak saya tidak suka, bahwa. Nah hafalkan frasa-frasa ini untuk memperjelas kalimat menyatakan pendapat kita tuh gimana sih gitu. Nah di sampingnya ada latihan nomor 10 itu ada kata ich finde das Posten praktisch ist gitu. Man kan di sini ada kalimat kayak saya menemukan bahwa memposting itu praktis, orang-orang bisa apa seperti itu gitu. Kalian bisa menyambungkan kalimat-kalimat ini. Berbicaralah dalam grup katanya, bagaimana pendapatmu gitu tentang ini ya, mana keuntungan dan juga kerugian tentang memposting foto katanya. Misalkan yang keuntungan berarti yang praktis, terus penting. Nah kalau yang nerven berarti yang tidak tidak menguntungkan, berarti kerugiannya gitu. Sekarang kita lanjut di bagian 11A. Di situ kita ada audio, harus mendengarkan ini tentang perbedaan huruf Aussprache B atau V gitu ya. Terus kalian harus mencentang ini atau di X gitu ya, kayak gini. Nomor 1 udah diisi, nanti kita dengerin audionya. 1. www.balder.de 2. www.beiser.at 3. www.wenger.ch 4. www.wilner.ch 5. www.walter.at 6. www.bachmann.de 7. www.busch.de 8. www.wok.at Oke, seperti itu ya. Sekarang kita baca yang perintah yang nomor B ini, suruh membaca kalimatnya secara keras gitu ya, loud, dan dengarkan, mengontrol gitu. Sekarang kita dengerin audionya juga karena ada audionya. 1. Wann willst du das Buch bezahlen? 2. Wahrscheinlich will er wieder ein E-Book. 3. Warum willst du den Blogbeitrag nicht lesen? 4. Wer braucht wie oft sein Handy? 5. Wo bist du am Wochenende? 6. Warum hat Ben die Nachricht nicht beantwortet? Oke, alhamdulillah selesai sudah pembahasan kita untuk halaman ini ya, 32 dan 33. Kita sudah belajar banyak tentang cara memahami opini gitu ya. Terus tadi belajar juga kalimat Nebensat mit das. Terus kita belajar juga mengungkapkan pendapat kita, ich glaube, ich denke, ich finde gitu ya. Nah, oke, ingat aturan emas di kata Nebensat mit das. Di bagian sini verbnya pindah ke bagian akhir gitu. Terima kasih sudah belajar bareng Nisha Diari. Vielen Dank für Zuschauern. Sampai jumpa di video selanjutnya untuk membahas bagian terakhir dari bab 3. Tschüss.